Selamat siang Ibu Elis. Selamat siang Bu Lis. Oke, jadi hari ini kita melakukan kegiatan perekaman coaching ya. Jadi dimulai dari saya duluan, saya yang akan jadi coachnya, Ibu yang jadi coachingnya ya. Iya Bu Lis. Oke, kita mulai ya Ibu Elis. Ya. Oke, baik sudah. Oke, selamat siang nih Bu Elis. Selamat siang juga Bu Lis. Apa kabar nih? Baik. Luar biasa hari ini. Oke. Kalau boleh saya tahu kesibukan apa nih selama ini? Sudah hari keempat ya ujian pas penilaian akhir semester, jadi tinggal 1 hari besok selesai nih Bu. Oh iya, sudah di penghujung semester ya ada ujian. Iya benar. Oke Ibu Elis, sebelumnya saya minta maaf ya, saya minta waktunya sejenak, mungkin beberapa menit ke depan, artinya biar kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit. Boleh ya Bu Elis ya? Boleh, dengan senang hati Bu Lis. Jadi sebenarnya itu saya ingin sekali ngobrol dengan Ibu Elis selama ini. Jadi kita lebih kepada ngobrol-ngobrol tentang permasalahan yang mungkin Ibu Elis alami selama setengah semester ini mungkin. Jadi artinya biar kita bisa saling berbagi bersama. Jadi kira-kira mungkin ada hal yang mau disampaikan oleh Ibu Elis yang ingin dibicarakan? Kebetulan nih Bu Lis, saya sedikit mengalami kesulitan dalam penerapan kurikulum Merdeka nih Bu Lis. Kan sudah hampir setahun berjalan, tetapi saya masih menyadari bahwa pengetahuan saya tentang kurikulum Merdeka ini masih sangat minim Bu Lis. Oh, jadi tentang kurikulum Merdeka ya. Jadi ini kita lagi gencar-gencar pelaksanaan kurikulum Merdeka ya, belum genap setahun. Oke, benar, Bu Elis, ini kalau kita ngobrol tentang implementasi kurikulum Merdeka ini di akhir pembicaraannya, Ibu Elis mengharapkan kita bisa menghasilkan apa nih dari obrolan kita? Dari obrolan kita nih, saya mengharapkan saya bisa lebih mendalami penerapan kurikulum Merdeka nih Bu Lis. Oke. Ada mungkin hal-hal yang ingin didalami dalam implementasi kurikulum Merdeka ini? Tentu saja Bu Lis, yang perlu saya dalami awalnya itu dari CP, capaian pembelajaran itu masih itu kan butuh kita harus membuat pemetaan tuh Bu. Iya betul sekali. Jadi dari sekolah sendiri yang harus melakukan pemetaan disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Dan itu kan kita butuh proses nih, butuh waktu untuk bisa memetakan itu. Terus yang berikutnya tentang tujuan pembelajaran dan yang tidak kalah pentingnya juga bagaimana mengembangkan modul ajar yang baik nih, yang bisa kita gunakan nanti. Oke, ada hal lain selain pemetaan CP, lalu tujuan pembelajaran, lalu pengembangan modul ajar, ada hal lain yang mau didalami, diimplementasi kurikulum Merdeka? Tentu saja hal lainnya juga ada, Bu Lis. Kebetulan saya juga lagi mengikuti kegiatan guru penggerak. Saya juga ingin menerapkan hal-hal baru yang diperoleh di kegiatan guru penggerak untuk diterapkan diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, Bu Lis. Oke, dari berbagai hal yang Ibu ingin Ibu ingin implementasikan, Ibu ingin dalami dalam kurikulum Merdeka, apakah ada hal yang Ibu ingin prioritaskan dulu? Karena ini mungkin, ini penting sekali mungkin bagi Ibu. Apakah ada, Bu? Yang diprioritaskan di saat ini, Ibu, saya ingin mendalami lebih jauh tentang penilaian, Bu. Oh, tentang khususnya penilaian. Tentang penilaian. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bu, untuk pemahaman Ibu sendiri tentang penilaian di kurikulum Merdeka. Kalau saya kasih skala 1 sampai ke skala 10 nih, Bu. Pemahaman Ibu itu ada di skala berapa nih saat ini? Untuk penilaian saya baru di skala 5 nih, jujur Bu Lis.
Masih Oke, di situ ya. baru di skala 5 ya. Oke. Jadi Iya menurut benar. Ibu idealnya ini ada di skala berapa menurut Ibu? Idealnya saya ingin berada di skala 7 atau 8 boleh. Wah, di skala 7 atau 8 ya. Jadi harus naik 3 angka ya. 3 atau 2 tiga angka. angka dari Oke. sekarang ya. Oke. Nah, Ibu, untuk kita kan tahu, jadi kurang lebih setengah semester sekolah-sekolah sudah mulai menjalani implementasi kurikulum Merdeka ini. Jadi kurang lebih sudah setengah semester ya, walaupun ada beberapa sekolah yang belum sempat. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu, adakah hambatan nih yang Ibu alami dalam implementasi kurikulum Merdeka ini? Terlebih khusus Tentang ini penilaian ya Ibu, terlebih khusus penilaian. Oh iya, baik Ibu. Menyangkut penilaian itu sendiri tentu saya mengalami hambatan. Yang pertama, saya sendiri masih sebatas membaca, mengaktifkan platform Merdeka Mengajar. Jadi untuk menerapkan secara langsung itu belum Ibu, karena saya mengajarnya di kelas 8 dan kelas 9. Oh, jadi belum menerapkan secara langsung ya, karena memang ya, benar, Bu posisi sekarang mengampu mata pelajaran di level kelas 8 dan kelas 9 ya. 9 itu. Oke, jadi ini adalah salah satu hambatan. Nah, Ibu dalam setengah semester ini atau mungkin sekarang ada tidak yang terlintas dalam benak Ibu solusi kira-kira untuk bisa menjawab permasalahan Ibu yang terpikirkan oleh Ibu? Kira-kira apa itu Ibu? Solusi yang mau saya ambil nih, menyadari apa yang nilai saya yang skala saya yang masih di posisi 5 nih Bu. Saya ingin berkolaborasi bersama teman-teman nih di dalam MGMP. Jadi mungkin yang pertama saya akan dekati teman-teman untuk bisa merencanakan jadwalnya di dalam kelompok MGMP nih. Kemudian mungkin sambil mengajak teman-teman untuk mengaktifkan platform Merdeka Mengajar. Oke, baik Ibu. Jadi ini mau diajak kolaborasi ya dengan benar, Bu. teman-teman yang serumpun ya. Oke. Nah, Ibu, ini untuk sebelum berkolaborasi dalam MGMP, Bu, kalau boleh saya tahu, ini strategi Ibu sebagai langkah awal untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman dalam MGMP ini bagaimana? Langkah awalnya mungkin saya dekati teman-teman saya itu, dekati per orang ya, mungkin sambil kami bercerita bagaimana saya mengetahui dulu sejauh mana pemahaman mereka juga tentang kurikulum Merdeka. Mungkin kami bisa dalam di sekolah kami itu kan sekitar ada 6 orang Bu, jadi mungkin kami kumpul dulu, terus kami merencanakan jadwalnya Bu, jadwal program kegiatannya, sehingga kami bisa duduk bersama untuk bisa mendalami hal apa saja menyangkut kurikulum Merdeka ini yang belum kami pahami. Oke, baik Ibu. Nah, ini Ibu, ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, apalagi dengan teman-teman yang serumpun, menurut Ibu dalam proses mengajak nanti, kira-kira ada hambatan tidak menurut Ibu? Menurut saya, teman-teman semua nih pada posisi membutuhkan pendalaman ini, Bu. Menurut saya semua mereka pasti setuju dengan rencana saya, Bu. Oke, berarti berarti aman tinggal ya. Kami, ya, berarti pasti ini sehati karena ini merupakan kebutuhan bersama ya, Ibu ya. Ya, benar-benar Bu Lis ya. Oke, luar biasa, Bu. Nah, Ibu kalau boleh saya tahu nih dari bincang-bincang kita di di diskusi kita hari ini nih, apa yang Ibu bisa simpulkan dari perbincangan kita hari ini? Dari bincang kita siang ini akhirnya saya termotivasi nih Bu untuk mungkin secepatnya melakukan kegiatan kolaborasi ini, sehingga mungkin saya bisa
wujudkan itu dalam kegiatan MGMP bersama teman-teman. Mungkin kami juga nanti melibatkan teman-teman lain mungkin yang sudah punya pengalaman dalam kurikulum merdeka nih. Oke, baik, Bu. Nah, Ibu, kalau saya boleh tahu nih, ini untuk bisa mewujudkan impian Ibu, yaitu bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk bisa mengatasi permasalahan Ibu, komitmen yang mau Ibu bangun dalam diri Ibu itu apa sih, Bu? Yang pertama tentu niat saya sendiri dulu. Saya harus bisa lebih fokus dengan tujuan saya ini. Mungkin saya bisa kesampingkan hal-hal yang lain. MGMP yang sudah direncanakan itu mungkin harus bisa dijalankan. Apapun hambatannya, kami harus berusaha untuk rutin melakukan kegiatan itu, Ibu, sehingga apa yang saya inginkan itu atau mungkin teman-teman inginkan itu juga bisa tercapai, Ibu. Luar biasa ya, Bu. Nah, Ibu, ini kan rencananya sudah luar biasa yang Ibu sampaikan ya, sampai pada komitmen. Nah, ini kira-kira nih perencanaannya, planningnya Ibu nih kapan mau mulai kegiatan ini? Atau langkah awal? Baik, Ibu, untuk memulainya ini, saya rasa mungkin segera nih. Kebetulan ujian kami itu selesai hari Jumat, Sabtunya itu sudah bisa mulai dengan kegiatan pertama ini tentang penilaian. Berarti kira-kira bisa dimulai di hari apa? Ini sudah mulai start mulai? Sudah bisa dimulai hari Sabtu nih. Oke, mulai hari Sabtu ya. Ya, untuk Sabtu, pendekatan sekarang Kamis. Oke, berarti sekarang untuk pendekatan sendiri terhadap Bapak Ibu guru, teman-teman rumpun sejawat? Pendekatannya saya usahakan hari ini, dan jadwalnya mungkin bisa segera keluarnya besok. Sehingga Sabtu bisa langsung mulai, Ibu. Ya. Oke, Ibu, target Ibu kan idealnya itu kan ada di poin 7 atau 8 ya. Kalau boleh saya tahu nih, target Ibu waktunya untuk bisa sampai di titik ini, di skala 7 atau 8 ini kira-kira kapan itu, Bu? Untuk sampai pada skala 7 dan 8 ini saya usahakan sebelum penilaian tengah semester genap itu saya sudah bisa mencapai angka itu, Ibu, ya. Oke, berarti di tahun 2023 ya, sebelum tengah semester ya. Oke, wah, luar biasa. Nah, sekarang kita perlu ada pertemuan lanjutannya, Bu, untuk membahas tindak lanjutnya Ibu, perkembangannya Ibu. Kira-kira saya boleh tahu kapan nih, Bu, untuk kita bisa ketemu lagi nih, untuk membahas tindak lanjutnya nih. Baik, Ibu, untuk pertemuan lagi ini kita pasti ada waktu libur nih setelah ujian semester ganjil. Nanti kita saling memberi kabar kapan kita bisa bertemu lagi. Kita gunakan waktu liburan kita, Bu Lis. Oke, baik. Dengan senang hati ya, Bu ya. Semoga apa yang sudah direncanakan Ibu, lalu solusi yang dipikirkan untuk bisa menjawab permasalahan Ibu bisa diwujudkan. Lalu kita akan sampai pada pertemuan tindak lanjut. Saya berharap sekali skala 5 ini di titik ini saat ini sudah bisa berubah di tindak lanjut berikut. Mungkin sudah di skala 6 atau 6,5. Iya. Oke. Mudah-mudahan ya, Bu Lis. Oke, baik, Bu Elis. Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Minta maaf saya ambil waktunya beberapa menit ini. Saya juga berterima kasih, Bu Lis, sudah ikut memotivasi saya nih untuk menemukan solusinya. Oke, luar biasa, Bu. Oke, baik, Ibu ya. Sampai di sini dulu ya, Bu ya. Baik, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Elis.